Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-72. Buat teman-teman yang mau belajar, boleh cek playlist yang ada di channel ini. Di playlist itu udah dikelompokkan TWK, TIU, dan juga TKP. Jadi teman-teman bisa lebih mudah dalam belajar dan memutar videonya. Oke, kita bahas soal yang pertama. Pernyataan mengenai tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Pernyataan mengenai tujuan negara. Berikut pembahasannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berisikan pernyataan pembentukan pemerintah negara dengan berdasarkan Pancasila, dan dalam alinea 4 ini berisikan pula tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan dasar negara. Jadi, berdasarkan soal nomor 1, pernyataan mengenai tujuan negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Jawaban soal nomor 1 adalah D. Lanjut soal nomor 2. Bagian dari Undang-Undang Dasar 1945 yang disebut preambul adalah bagian A. Pembukaan, B. Batang tubuh, C. Aturan peralihan, D. Penjelasan, E. Penutup. Bagian dari Undang-Undang Dasar yang disebut dengan preambul. Berikut pembahasan soal nomor 2. Preambul adalah sebutan lain atau nama lain dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terdiri dari 4 alinea. Jadi, preambul merupakan bagian pembukaan pada Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A. Lanjut soal nomor 3. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah A. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. B. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan. C. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. E. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang ditanyakan adalah makna dari desentralisasi dalam sistem pemerintahan otonomi daerah. Jadi di antara kelima pilihan ini yang merupakan makna atau pengertian dari desentralisasi adalah pilihan D, yaitu penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Soal nomor 3 jawabannya D. Soal nomor 4. Di negara Indonesia, jaminan hukum yang berkaitan dengan kebebasan memeluk agama ditujukan kepada A. Setiap penduduk dan warga negara Indonesia, B. Setiap penduduk dan orang asing yang berada di Indonesia, C. Setiap warga negara asing dan pendatang, D. Setiap penduduk Indonesia yang sah, E. Setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, jaminan hukum yang berkaitan dengan kebebasan memeluk agama di Indonesia itu ditujukan kepada titik-titik. Berikut pembahasan mengenai soal nomor 4. Setiap penduduk dan warga negara Indonesia dijamin oleh hukum dalam kebebasannya memeluk agama. Jadi, soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan A, setiap penduduk dan warga negara Indonesia. Soal nomor 5. DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak titik-titik orang. Yang ditanyakan adalah jumlah anggota DPD dari setiap provinsi. A2, B3, C4, D7, E10. Jawaban yang benar tentang jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah pilihan C, yaitu 4 orang. Jadi, anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak 4 orang. Soal nomor 6.
Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi A. Pemerintah, polisi, TNI, Pamong Praja, B. Pemerintah, LSM, masyarakat, partai politik, C. Pemerintah, masyarakat, dan swasta, D. Swasta, LSM, masyarakat, LBH, E. Pemerintah, LSM, swasta, LBH, dan tokoh adat. Yang ditanyakan adalah penyelenggaraan pemerintah yang baik meliputi pihak titik-titik. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pilihan C, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jadi pemerintahan dianggap baik jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. Jawaban soal nomor 6 adalah pilihan C. Soal nomor 7. Tujuan dibentuknya PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah A. Mengadili koruptor dan para mafia hukum, B. Sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara, C. Memberikan sanksi dan denda kepada penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan negara, D. Memberikan bantuan hukum kepada warga negara yang berselisih dengan pemerintah, E. Sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah dan warga negara. Soal nomor 7 menanyakan apa tujuan dibentuknya PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Dari kelima pilihan yang ada, pilihan yang benar adalah pilihan B, yaitu sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara. Itulah tujuan dibentuknya PT UN atau Peradilan Tata Usaha Negara. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 8. Anggota DPR memiliki hak-hak yang meliputi beberapa hal kecuali A. Membela diri, B. Imunitas, C. Protokoler, D. Mengajukan pertanyaan, E. Mengadakan rapat. Yang ditanyakan adalah hak-hak yang meliputi hak dari anggota DPR, kecuali atau yang bukan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Berikut pembahasan mengenai hak-hak anggota DPR. Yang pertama adalah hak mengajukan usulan rancangan undang-undang. Yang kedua, hak mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, hak menyampaikan usul dan pendapat. Yang keempat, hak memilih dan dipilih. Yang kelima, hak membela diri. Yang keenam, hak imunitas. Yang ketujuh, hak protokoler. Yang kedelapan, hak keuangan dan administratif. Jadi di antara kelima pilihan ini yang bukan merupakan hak anggota DPR adalah pilihan E, yaitu mengadakan rapat. Sedangkan hak membela diri, imunitas, protokoler, dan mengajukan pertanyaan merupakan hak-hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Soal nomor 9. Berikut ini hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah A. Pembunuhan berencana, B. Pelanggaran hukum, C. Hubungan antara daerah, D. Penggelapan barang, E. Melanggar perjanjian. Yang ditanyakan adalah yang termasuk dalam bidang hukum privat. Berikut pembahasan mengenai hukum privat dan juga hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar satu orang dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur interaksi antara warga dan negara serta kepentingan umum. Keseluruhan peraturan merupakan dasar negara untuk mengatur bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, untuk memperhatikan kepentingan umum, pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah melanggar perjanjian. Sedangkan untuk kasus-kasus lain pada soal adalah merupakan hukum publik karena melibatkan lembaga hukum. Jadi soal nomor 9 yang merupakan yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah pilihan E, yaitu melanggar perjanjian. Sedangkan pembunuhan berencana
pelanggaran hukum, hubungan antara daerah, dan penggelapan barang merupakan hukum publik. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan E. Soal yang terakhir, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam A1 tahun, B2 tahun, C3 tahun, D4 tahun, E5 tahun. Soal nomor 10 menanyakan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam titik-titik. Berikut pembahasannya. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan E, yaitu 5 tahun. Jadi MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.